Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Miranti Handayani dalam perkuliahan penganggaran perusahaan. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai budget piutang dan budget persediaan. Pengertian budget piutang itu adalah budget yang merencanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah piutang beserta perubahannya dari waktu ke waktu atau bulan ke bulan selama periode tertentu yang akan datang. Budget piutang selain menunjukkan jumlah piutang perusahaan pada suatu saat tertentu juga menunjukkan perubahan atau mutasi, baik berupa tambahan piutang baru maupun pengurangan piutang akibat pelunasan debitur. Piutang untuk investasi. Jadi kalau piutang itu kan memberikan kredit memiliki beberapa resiko, di antaranya resiko tertanamnya harta dalam piutang dan resiko tidak tertagihnya sebagian atau seluruh piutang. Oleh karena itu, perlu ditentukan besarnya anggaran piutang tak tertagih dengan cara menyediakan cadangan penghapusan piutang sebagai akibat kemungkinan tidak tertagih. Dengan demikian, kerugian piutang tak tertagih tidak dianggap sebagai hal yang tidak terduga. Selain itu juga, piutang adalah salah satu bentuk investasi. Karakteristik piutang tadi saya disebutkan sebelumnya bahwa piutang sebagai bentuk investasi. Jadi karakteristiknya itu adalah menyerap sejumlah dana modal kerja, kemudian mempunyai usia tertentu sesuai dengan waktu terikatannya, kemudian mempengaruhi tingkat risiko perusahaan secara keseluruhan karena hubungannya dengan pendapatan perusahaan ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi piutang itu ada 7. Yang pertama, volume barang yang dijual secara kredit, kemudian standar kredit, kemudian jangka waktu kredit, kemudian pemberian potongan, bagaimana syaratnya dan bagaimana sistematikanya, kemudian pembatasan kredit, ada syarat ya dalam memberikan kredit kepada customer, kemudian kebijakan penagihan piutang, nanti seperti apa, kemudian penyusunan anggaran piutang. Jadi, tadi kan sebelumnya sudah disebutkan bahwa piutang mempunyai resiko yang tak tertagih, kemudian sudah direncanakan berapa kira-kira cadangan kerugian tak tertagihnya. Nah, itu diperlukan namanya nanti penyusunan anggaran piutang. Kegunaan budget piutang secara umum sebagai modal pedoman kerja, kemudian sebagai alat manajemen untuk menciptakan koordinasi kerja, kemudian sebagai alat manajemen untuk melakukan evaluasi atau pengawasan kerja. Tapi secara khusus, budget piutang berguna sebagai dasar untuk menyusun budget kas. Karena hasil penagihan piutang tersebut merupakan pemasukan yang akan menambah kas. Kemudian ada data dan informasi yang digunakan dalam menentukan budget piutang. Itu ada 5. Yang pertama, rencana penjualan dalam budget penjualan, kemudian keadaan persaingan di pasar, kemudian posisi perusahaan dalam persaingan, kemudian syarat pembayaran yang ditawarkan perusahaan kepada para calon pembeli, kemudian kebijakan perusahaan dalam penagihan. Jelas semua terkait budget piutang hubungannya dengan bagaimana kita mendapatkan uang dari hasil penjualan. Bentuk budget piutang seperti budget yang lain yang sudah kita pelajari tidak ada syarat mutlak atau format khusus sesuai bentuk dari budget piutang itu masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing perusahaan. Kemudian penyusunan budget piutang yang pertama menentukan besarnya penerimaan tunai dan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam satu jangka waktu, baik bulanan, triwulan, atau semester, dan lain sebagainya. Setelah kita menentukan besarnya penerimaan tunai dan kredit, kemudian menentukan besarnya syarat pemberian kredit. Kemudian setelah itu menentukan besarnya cadangan piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan persentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya atau pakai data historis. Kemudian menentukan term of credit, yaitu jangka waktu pelunasan piutang. Biasanya sudah ada di MOU antara perusahaan dengan calon pembeli. Kemudian budget persediaan. Budget persediaan adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang persediaan barang selama periode yang akan datang.
yang di dalamnya meliputi rencana tentang jenis atau kualitas barang yang tersedia, kemudian jumlah atau kuantitas barang yang tersedia, serta nilai atau harga barang yang tersedia dari waktu ke waktu. Jadi budget persediaan itu ada 3 ya, isinya pasti ada jenisnya, kuantiti atau kualitas jumlahnya, kemudian ada nilainya atau harganya. Kegunaannya budget persediaan secara umum sama seperti tadi budget piutang sebagai pedoman kerja, sebagai alat pengorganisasian kerja, kemudian sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam memimpin jalannya perusahaan. Tapi secara khusus berbeda ya dari budget piutang tadi, budget persediaan secara khusus berguna dasar penyusunan budget unit yang akan diproduksi, serta budget pembelian bahan mentah dan bahan pembantu. Jadi yang tadi kalau budget piutang terkait dengan pendapatan atau penjualan, kalau yang budget persediaan terkait dengan proses produksi biasanya. Hubungannya dengan budget unit sama budget pembelian bahan mentah. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyusunan budget persediaan agar budget berfungsi dengan baik, maka diperlukan taksiran-taksiran yang memuat di dalamnya harus cukup akurat sehingga tidak jauh berbeda dengan realisasinya nanti. Untuk bisa melakukan penaksiran secara akurat, informasi dan pengalaman yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan budget. Jadi ini tidak secara gamblang seperti tadi dijelaskan di budget piutang. Kalau budget persediaan lebih ke orang atau manajemen yang melakukan budget persediaan itu sudah berpengalaman dan tahu informasinya dari mana saja gitu ya. Data dan informasi yang digunakan menentukan budget persediaan itu ada faktor pertimbangan sama faktor mempengaruhi. Kalau faktor pertimbangan itu terkaitan dengan persediaan barang jadi. Itu terkait fluktuasi penjualan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, kemudian fasilitas penyimpanan yang tersedia, kemudian modal kerja yang tersedia, kemudian biaya simpan barang jadi, resiko simpan barang jadi, tingkat perputaran barang jadi di waktu lalu, kemudian lamanya waktu yang diperlukan untuk proses bahan mentah menjadi barang jadi. Ingat, data dan informasi yang digunakan dalam menentukan budget persediaan ada dua faktor Yang satu faktor pertimbangan, yang satu faktor mempengaruhi. Faktor pertimbangan terkait dengan persediaan barang jadi. Jadi, item-item ini terkait dengan bagaimana prosesnya atau hubungannya dengan persediaan barang jadi. Sedangkan faktor mempengaruhi hubungannya dengan persediaan bahan mentah, yaitu fluktuasi produksi dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang, kemudian fasilitas penyimpanan yang tersedia, kemudian modal kerja yang tersedia, biaya simpan barang mentah, resiko simpan barang mentah, tingkat perputaran barang mentah di waktu lalu, kemudian lamanya tenggang waktu bahan mentah dipesan dengan bahan mentah benar-benar dikirim dan tiba di gudang perusahaan. Jadi hubungannya ini sebelum produksi, kalau yang ini setelah produksi. Ini hubungannya dengan penjualan, kalau ini hubungannya dengan produksi. Bentuk budget persediaan seperti budget yang lain tidak ada bentuk khusus. Masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Tapi penyusunannya itu cuma 2 step. Yang pertama menetapkan tingkat putaran persediaan, yang kedua membuat anggaran produk. Ini contoh budget persediaan. Tadi saya bilang ada 3. Ada kuantitas, ada kualitas, kemudian ada nilai. Ya, ini ada ini terkait unit ya. Jadi ini sudah dikalikan dengan harganya. Kemudian ini ada kualitas produk X dan produk Y. Selanjutnya, metode penilaian persediaan ini sebagai tambahan karena kita terkaitan hubungan dengan budget persediaan. Jadi kita harus tahu metode penilaian persediaannya itu dengan metode first in first out atau kita kenal FIFO, barang yang masuk lebih awal dikeluarkan atau diproses lebih
awal. Ada juga namanya metode last in first out, yaitu LIFO, barang yang dibeli lebih akhir diproses lebih awal. Kemudian yang ketiga ada metode moving average atau rata-rata bergerak. Barang diproses dinilai berdasarkan rata-rata harga beli yang pernah dilakukan. Demikian untuk perkuliahan kita hari ini terkait budget persediaan dan budget piutang. Semoga semua paham. Jika ada yang kurang berkenan, silakan hubungi saya di kolom komentar atau di email saya. Sampai ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.